penuh semangat tinggi, berbeda-beda, tapi tetap satu hati dari Sabang sampai. Kalau gitu langsung saja kita akan mulai dari grup A terlebih dahulu. Silakan satu orang perwakilannya. Langsung saja untuk di tab layar satu kali saja untuk menentukan nomor soal. Grup A mendapatkan soal nomor 2. Dan langsung untuk mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi yang akan dibangun. Ya, grup A akan membangun argumentasi kontra. Langsung saja kembali, kami akan membacakan pernyataannya. Baik, berikut pernyataannya boleh untuk dapat disimak dengan baik. Kebijakan pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia sudah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Ya, langsung saja. Kami dari tim kontra Regu A menyatakan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dalam memajukan IPTEK dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini memang sesuai dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar, namun kita tidak dapat mengklaim bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar. Seperti yang kita tahu di era kemajuan teknologi saat ini, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan masyarakat itu sangat berkembang dengan pesat. Namun penggunaannya ini masih saja terdapat beberapa hal yang kontra di dalamnya, di mana seperti situs-situs yang seharusnya tidak dapat diakses oleh masyarakat umum itu dapat diakses, dan juga seperti konten-konten pornografi, judi online, dan terorisme atau hal-hal negatif lainnya yang beredar di media sosial. Dewan Juri yang terhormat, melaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa setiap warga negara itu perlu mendapatkan pendidikan. Nah, secara menyeluruh belum ada pemerataan pendidikan sampai ke pelosok dan pedalaman, termasuk ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian situs-situs porno atau online tadi itu tidak sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita kontra dengan mosi ini. Waktu habis, berikan tepuk tangan untuk SMA N3 Merauke. Luar biasa sekali, dijawab dengan penuh semangat dan juga sepertinya sudah membaca literasi-literasi sebelumnya. Dan langsung saja kita akan tanyakan kepada Dewan Juri bagaimana penilaiannya. Baik, Regu A. Soalnya itu menantang grup A untuk kemudian berargumentasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya kan? Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Gitu. Sudah dilaksanakan, jadi argumentasinya bahwa kemudian sudah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu kalau pro, gitu kan, sudah kalau gitu tuh. Yang kontra tadi, gitu ya, kontra tadi itu belum, gitu kan artinya. Nah, untuk yang grup A tadi, catatan saya, ini kaitan dengan tadi belum sesuai dengan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tadi mungkin grogi lupa. Nah, saya tanya sekarang, pasal di mana tepatnya? Izin menjawab, Juri. Yang dimaksud yaitu pasal 31 ayat 5. Pasal 31 ayat 5. Bagus. Tadi kenapa tidak disebutkan? Lupa, grogi. Iya itu. Ya,
Tadi disampaikan bahwa di dalam penerapannya ya, ini bahasa saya membahasakan bahasanya adik-adik, bahwa medsos kita sekarang gitu ya, medsos dan segala macam itu didominasi oleh perspektif berbagai kepentingan. Ya, ada pornografi, ada judi online, itu kan ada terorisme dan segala macam itu tuh ininya. Maka sebetulnya peran pemerintah juga harus lebih kental di sini. Paling tidak pemerintah juga menyelamatkan nilai-nilai baik dari berbangsa dan bernegara itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian kaitan dengan pemerataan saya kira serempet-serempet dikit ya, karena pemerataan itu bahwa kebijakannya memang harus inklusif di situ. Saya kira sudah cukup bagus, tapi belum bisa mengkonstruksikan kedalamannya ya. Nilainya 15. 15 poin untuk grup A. Cukup bagus. Dan kita akan lanjut ke grup B. Silakan satu orang perwakilannya untuk menuju ke sisi kanan panggung dan juga tap satu kali saja pada layar untuk menentukan nomor soal. Grup B mendapatkan soal nomor 1 dan langsung saja untuk mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi yang akan dibangun, apakah pro atau kontra. Grup B mendapatkan argumentasi kontra. Baik, kami silakan untuk kembali ke tempat. Sepertinya teman-temannya sudah menarik nafas dalam. Sudah bersiap untuk membangun argumentasi kontranya. Dan langsung saja host akan membacakan pernyataannya. Baik, pernyataannya berikut ini. Tergerusnya nilai-nilai tradisional dan nasionalisme di era digital. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang kami hormati, kami sebagai tim kontra tidak setuju terkait tergerusnya nilai-nilai tradisional dan nasionalisme di era digitalisasi. Mengapa demikian? Pertama, perlu diketahui nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan nasionalisme bukan saja dapat diimplementasikan dalam tindakan nyata secara tatap muka, dapat juga dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti pengerjaan tugas yang dilakukan melalui via Zoom, di mana via Zoom harus mewajibkan anggota kelompoknya mampu mengutarakan apa yang mereka pikirkan untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang dapat menemukan jaring merah daripada pertanyaan yang akan diberikan oleh guru atau bapak ibu guru. Di mana era digitalisasi ini sangat penting dan juga di era digitalisasi ini tidak bisa dihindari masuknya globalisasi dan budaya barat, di mana hal inilah yang harus diterapkan bagi siswa, bagi para remaja di Indonesia, yaitu sikap saring budaya. Daripada itu kita juga bisa mengambil sisi positif dari era digital di mana justru kita dapat memperkenalkan nilai-nilai tradisional dan nasionalisme kepada masyarakat luas melalui media sosial maupun media digital lainnya. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, maka solusi yang kami tawarkan untuk bagaimana caranya di era perkembangan zaman ini nilai-nilai tradisional dan nasionalisme tidak tergerus oleh perkembangan zaman, yaitu masyarakat Indonesia harus mempunyai sikap selektif, memilih yang baik dan membuang yang buruk, dan juga mereka harus mengetahui terlebih dahulu apakah nilai-nilai tradisional tersebut merupakan nilai yang baik untuk mereka ataukah tidak. Dengan adanya perkembangan iptek, penyebaran informasi akan semakin cepat dan bangsa Indonesia bisa memperkenalkan adat istiadat sekian dari kami. Tepuk tangan untuk SMS 1 Merauke. Bagaimana penilaiannya, silakan Dewan Juri. Oke, grup B. Saya minta tepuk tangannya untuk grup B. Sudah cukup bagus ya dalam membangun argumentasi, saling mengisi, saling menegaskan. Itu yang nilainya paling tinggi sebetulnya di situ. Jadi adik-adik bisa saling mengisi satu dengan lainnya, itu memperkuat argumentasi awal gitu ya, Mas. Nah, tadi disampaikan bahwa
bisa saja menggunakan teknologi informasi itu untuk gotong royong dan kerjasama gitu toh. Ada Zoom gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian gotong royongnya di yang hal-hal yang negatif gitu ya. Nyontek bareng-bareng pakai medsos gitu. Kemudian yang kaitan yang kedua bahwa globalisasi itu kita juga harus punya daya saing khusus dalam budaya gitu ya. Budaya kita nggak kalah dengan budaya luar gitu tuh maksudnya kan. Good gitu ya ininya. Kemudian bahwa media sosial itu juga justru bisa memperkenalkan nilai-nilai tradisional dan budaya kita ke masyarakat luar. Gitu. Pesan saya segera lakukan. Jangan sampai kalah dengan K-pop. Pada ini Korea-Korea itu ya, anak-anak sekarang itu. Terus itu lebih selektif kita gitu ya. Medsos itu juga bisa menseleksi gitu nilai-nilai baik dari yang ada. Jadi intinya grup B itu ini diterima gitu ya, diterima budaya baik itu selektif, tapi budaya lokal dan tradisional yang baik itu justru harus dikembangkan melalui medsos. Gitu tuh ya intinya. Ya bagus, nilainya mau berapa? Ya, 25 boleh. Yeay, nilai sempurna 25 poin untuk grup B. Luar biasa dapat 25 poin. Baik, kita ke grup C. Silakan perwakilan dari grup C untuk dapat mengambil, untuk dapat memencet layar, mendapatkan nomor soal yang nanti akan dibangun argumentasinya bersama dengan tim dari grup C. Nomor soal adalah 3. Langsung juga diambil bola di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi yang akan dibangun. Apakah pro ataukah kontra? Silakan dibuka dan dapat ditunjukkan ke audiens dan juga dewan juri. Argumentasi pro. Baiklah, silakan untuk dapat kembali bergabung bersama dengan tim. Sesaat lagi host akan membacakan pernyataannya dan silakan untuk dijawab dengan argumentasi bersama dengan tim C. Baik, simak pernyataannya. Era digital dan media sosial mendorong sikap individualistis dan kurangnya interaksi sosial secara langsung. Hal ini bisa mengurangi pemahaman dan praktik nilai-nilai gotong royong dan musyawarah yang terkandung dalam Pancasila. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Waktu berjalan tersisa 100 detik. Di sini kami sangat setuju dengan ini. Era digital dan media sosial mendorong sikap individualis dan kurangnya interaksi sosial secara langsung. Karena dalam pengaruhnya HP bisa kita terpengaruh atau terfokus pada HP. Jadi bisa kita tidak bisa kita bekerja apapun jika kita pegang HP atau fokus pada HP. Bukan HP saja tapi jam komputer begitu. Jadi yakin saja, jangan ragu-ragu. Temannya bisa dibantu, silakan. baik, saya akan menambahkan nilai-nilai tersebut yang kami tidak dapat dimenuhi karena pengalaman-pengalaman yang kami mendapatkan HP untuk memahami suatu perubahan nilai-nilai tersebut, yaitu HP, dan kita mengetahui segala perubahan nilai-nilai yang akan didatangi oleh tersebut, segala perubahan. Masih ada waktu? Teman lainnya bisa menambahkan? Tersisa 25 detik.
10 detik. Berikan tepuk tangan untuk SMA KPG Merauke. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan bagaimana penilaian dari Dewan Juri. Iya, reguse, grogi. Iya, mungkin harus apa yang ada di perasaan sama ini ungkapkan saja. Itu yang modal pertama untuk menyampaikan argumentasi. Yang kedua, soal ini memang disusun secara sistematis ya, mulai dari A, B, C, itu kaitan dengan perkembangan digital sekarang ini, gitu kan. Ini bagian dari kekhawatiran kami di MPR melihat perkembangan saat ini gitu ya. Mulai tergerusnya nilai-nilai baik dari masyarakat, nilai-nilai tradisional, sikap yang individualistis makin besar gitu ya. Karena kemudian tadi benar satu poin bahwa kemudian gawe gadget gitu, HP itu membuat fokusnya hanya di situ gitu ya, gitu. Ke Instagram, ke TikTok gitu ya. Apalagi lihat yang tari-tarian di TikTok ya gitu toh. Jadi kemudian gotong royongnya, kebersamaannya itu sudah mulai hilang. Itu yang kemudian memang harus kita jaga, jangan sampai itu hilang dengan TikTok, Instagram dan segala macam itu. Itu pesannya sebetulnya ya gitu. Jadi tadi baru satu poin yang disampaikan. Jadi sayang sekali nilainya baru 1 poin ya, 5 nilainya. 5 poin untuk grup C SMAN KPG Merauke. Wow, Kak Cynthia ini seru banget ya di sesi yang kedua kali ini karena semuanya bisa mengungkapkan argumentasinya, apalagi pas dapat argumentasi kontra. Nah, itu agak dia. pressure sepertinya ya. Agak pressure, tapi dari tadi kita selalu memention gitu, menyebutkan kata-kata gotong royong. Tadi sudah dilakukan oleh setiap grup A, B, dan C dalam menjawab, dalam berargumentasi nilai yang memang dibangun adalah gotong royong, bekerjasama, bertukar pikiran begitu ya atas dan juga masing-masing. berstrategi pastinya ya. Nah, betul sekali. Di darahku ada merah, di tulangku ada putih, di jiwa